warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Njai Sanjaya, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 1C. Di video kali ini saya akan menjelaskan ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, dan sejarah perkembangan ilmu hadis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan marwi. Apakah itu perawi? Perawi adalah orang yang menyampaikan, menerima, dan membawa berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau biasa disebut dengan sanad. Dan apa itu marwi? Marwi adalah redaksi atau isi berita yang diriwayatkan atau bisa disebut dengan matan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad, matan, dan apakah itu diterima atau ditolak. Di sini ada satu contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Sulaiman bin Abu Rabi qala haddasana Ismail bin Ja'far qala hadatsana Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhil an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dapat diketahui Imam Abu Hurairah radhiyallahu an telah mendengar perkataan daripada Sulaiman Abu Ar-Rabi, dan Sulaiman Abu Ar-Rabi telah mendengar perkataan daripada Ismail bin Ja'far, dan Ismail bin Ja'far telah mendengar perkataan daripada Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail, dan Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail telah mendengar perkataan dari bapaknya, dan bapaknya ini telah mendengar daripada perkataan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah telah mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari penyampaian 6 riwayat ini, inilah yang disebut dengan sanad. Sanad bisa dikatakan terputus apabila penyampaian periwayat tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sanad, hadis ini juga ada yang dinamakan matan. Apakah matannya itu? Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu yang dinamakan dengan matan atau redaksi atau isi berita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat disimpulkan hadis ini sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke dalam pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari perkataan, perbuatan, takrir atau sikap diam, dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya Nabi atau sikap diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua yaitu
ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis diroyah? Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwalnya, sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis dan sifat-sifat perawinya. Oleh karena itu, yang menjadi objek pembahasan ilmu hadis diroyah adalah keadaan matan, sanad, dan rawi hadis. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu hadis riwayah ditandai yang pertama larangan menulis hadis karena ditakutkan tercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, boleh dan tidak menulis hadis bersifat kondisional atau situasi tertentu. Sedangkan ilmu hadis diroyah pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditandai adanya dasar-dasar ilmu hadis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Pada periode sahabat, ilmu hadis riwayah ditandai adanya masa pembatasan periwayatan dengan orang yang meriwayatkan harus disertai saksi dan bersumpah terlebih dahulu karena maraknya hadis-hadis palsu akibat konflik politik. Sedangkan pada periode sahabat, ilmu hadis diroyah ditandai dengan adanya penyampaian secara lisan dan periwayat harus disertai sanad, sumpah, dan seorang saksi. Pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan periode sahabat, ada juga pada periode tabi'in. Pada periode tabi'in, ilmu hadis riwayah ditandai dengan dibukukannya hadis-hadis atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada sekretarisnya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sehingga pada periode tabi'in dimunculkannya modelan-modelan kitab hadis. Yang pertama yaitu mutawatta, yang kedua musannaf, yang ketiga musnad. Sedangkan pada periode tabi'in, ilmu hadis diroyah ditandai dengan adanya penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um, Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Pada periode-periode sebelumnya, di saat ini pada periode tabi'in, ilmu hadis riwayah disebabkan atau ditandai munculnya masa keemasan ilmu-ilmu hadis dikarenakan adanya kodifikasi dan dipisahkannya hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Periode tabi'in, ilmu hadis diroyah itu ditandai dengan adanya dipisahkan ilmu-ilmu hadis tetapi belum menyatu dan munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Periode setelah tabi'in, ilmu hadis riwayah ditandai adanya penulisan hadis secara sistematik. Pada periode setelah tabi'in, ilmu hadis diroyah ditandai adanya penulisan hadis dan hadis itu juga berdiri sendiri. Sekian, terima kasih penyampaian materi pengertian ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, serta sejarah perkembangan ilmu hadis. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.